hu aha hu aha. Sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa apatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan
tusallimuna biha ladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yawmina haja ila yaumil jaza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa syaqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan li walidaina wa walidaikum liman hadir bi hajal majlis wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menciprakan, mengayomkan, mengharumkan diri kita semua melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan keharuman beliau terpancar, terberikan, terarahkan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan segala karamah-karamah beliau dapat kita rasakan, dapat kita manfaatkan dan berfaedah bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disayang baginda Nabi besar Muhammad SAW dan bersama dengan beliau. Mudah-mudahan juga ibu bapak kita bersama dengan beliau di alam dunia ini, di barzah dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan dalam Futhul Ghaib bahwa Allah menyayangi seorang hambanya itu
lalu diberikanlah kepadanya itu gunung kesabaran, lautan keridhaan pada dirinya, sehingga tidak ada kata, tidak ada suara, tidak ada huruf lagi kecuali di jiwanya bermakna Allah, Allah, Allah. Disadarinya lah wal mu'afaqah, dia bisa berserasi dengan kehendak-kehendak Allah, menerima, berserasi dengan ketentuan Allah. Wal ghina fi qada'ihi, dia merasa cukup atas apa yang ditakdirkan Allah kepadanya, wa fi'lihi, dan perbuatan Allah. Summa yadrikuhu bijajiril ata'i, kemudian Allah melimpahkan kepadanya kemampuan sesuatu yang Allah berikan, melebihkan dirinya daripada orang-orang yang lain. Wa yada'ullaha fi anal laili wa atrafin nahari, mereka juga diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan untuk berdoa, untuk beribadah fi anail laili wa atrafin nahar, pada tepian-tepian malam seperti maghrib, isya, mengisi waktu-waktu kosongnya pada malam hari, pada tengah malam. Fatahajjat bihi nafilatal lak, wa atrafin nahari, atau pada tepian-tepian hari, di sela-sela kekosongannya setelah dia bekerja. Bil jalwah wal khalwah, dia mengisi dirinya selalu bil jalwah wal khalwah, baik pada waktu orang-orang ramai, wal khalwah, maupun pada waktu sunyi. Diisinyalah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi johirati marratan, terkadang terlihat pada johirnya, pada kebanyakan manusia dapat dilihat sesekali, namun pada yang lain wafil batin ukro, kebanyakan justru adalah tidak dilihat oleh orang lain. Dia bisa menyembunyikan amal-amalnya di hadapan manusia. Bi anwa'il lutfi wa fanuni, maka dia mendapatkan bermacam ragam kelembutan dari Allah, wa fanun, dan dia pun menjadi orang yang panah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah teks yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhul Ghaib. Sedikit saya ulang di sini. Wa yada'ullah, pertama Allah memberikan kepadanya kelebihan. Bijajilil ata'i, dengan melimpahkan kepadanya kemampuan dari anugerah pemberian Allah. Sebenarnya orang-orang muslim sudah banyak mendapatkan ini ya dalam hari-hari. Misalnya tadi nanti mau meninggal dunia, tiba-tiba orang muslim itu mungkin sakit ya, setahun, 2 tahun sakitnya, sehingga dia berzikir aja terus hari-harinya, mengingat Allah. Atau dokter memberitahu, sakitnya tidak ada, cuma dokter memberitahu bahwa jantung ini ada bermasalah misalnya, kira-kira 2 tahun lagi bisa meninggal dunia, kira-kira kemampuan jantung ini bisa 2 tahun aja dokter lagi. Mendengar kayak itu, akhirnya dia pandai berzikir, mengingat Allah, banyak mengingat Allah, nggak mikirkan apa-apa lagi, nggak mikirkan dunia lagi. Nang istrinya ampet pang kayak apa nih, kada terpikirkan lagi istrinya lah, ya lah, banyak mengingat Allah karena takut tadi, karena bahaya nih 2 tahun lagi mati nih, atau terbaring sakit. Maka akhirnya dia merasakan kenikmatan dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemanisan dalam berzikir kepada Allah. Orang yang bisa merasakan zikir, kemanisan jiwa dalam berzikir itu sebenarnya bijajiril, atau itu sebenarnya limpahan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah bisa berzikir itu sudah bagus sudah. Cuma sekarang zikirnya tidak kosong lagi. Kalau dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, bingung apa ini. Sekarang berisi rasa nikmat dan lezat berzikir kepada Allah. Duduk di majelis rasa tentram, nyaman, rasa merasakan surga. Asa nyaman banget jadi majelis ini jar. Soalnya di hadapan ada kopi sekalinya. Nyaman rajin nih majelis, nggak ada kopi nih, ada kopi, nyaman ngadur lah. Bujur juga jar kebun-kebun surga jar ya kelak. Jar Nabi majelis taklim itu kebun-kebun surga.
Nah, kayaknya kopi di hadapan yang mana? Ada roti jolah, adalah rotinya tadi lah. Lah, alhamdulillah. Mudahan bertambah kena rotinya pulangnya lah. Nah, ini namanya kemudian wayadauna, wayadaullah, mereka berdoa, mereka bermunajat kepada Allah. Kapan saja, waktu ramai maupun waktu senggang. Tadi ada kala amalan Imam Tustari ya, Syekh Tustari, ya kan? Nanti kita catatakan. Ini ada kisah Imam Sahal At-Tustari ya. Coba lihat. Saya mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah lamma asra bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wal Mi'raj. Dalam kitab Kasful Mahjub lil Imam Al-Hujuwiri, Syekh Hujuwiri mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj wa taqalasat nafsuhu min quyudil anasir, naik ke atas, masuk ke alam malakut, naik lagi alam jabarut, dari alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Saya pernah mengisahkan tentang alam lah, jadi saya tidak mengisahkan dulu sementara, nanti kita bagian itu. Maka terlepaslah dari diri beliau segala anasir-anasir dunia. Maksudnya anasir dunia itu beliau kan sebelum Isra Mi'raj ini banyak masalah, kena musibah, kena bermacam-macam. Istri beliau meninggal, Khadijah meninggal, kemudian beliau paman beliau meninggal dunia. Kan rasa dunia ini begitu, aduh luar biasa lah, sedih bersangatan. Kemudian beliau baru di embargo orang selama 3 tahun, di atas gunung tidak boleh terhubung dengan manusia lain kecuali kepada sahabat-sahabat beliau, dan sahabat beliau sampai berdarah kaki sahabat itu karena dia di atas gunung. Bayangkan kalau pernah ke Mekah, mudahan pian semuanya sini kawan naik haji lah, umroh lah, berdoa dulu nah supaya naik haji kita ya lah, bihaqi Sayyidina Muhammadin wa Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma sahil lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinah warzuqna biha rizqan kasiran wa wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Udah naik haji semuanya biar wa taqalasat ruhu min adranil maqamati wa darajati. Ditinggalkan beliaulah segala atribut-atribut kenabian beliau. Apapun beliau adalah seorang hamba yang merasakan dirinya hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terasa bagi beliau tidak ada lagi sesuatu apapun, kemampuan dan kehebatan apapun pada diri beliau. Nah, jadi beliau bertelanjang nih. Karena memang orang yang bisa menghadap Allah itu orang bertelanjang. Ya kan guru? Maksud bertelanjang batin. Habis hilang kesombongan, keangkuhan diri itu hilang sudah. Nah, itu nang kau berhubungan dengan Tuhan. Kalau masih ada itu, waktu sembahyang Allahu Akbar, aku nih kan bos Pertamina misalnya, aku nih bos gas misalnya, gas lah Pertamina kah, buat pakaian masih ya lah. Nah, itu berarti ndak mau tembus kita kepada Allah, ndak mau. Atau aku nih keturunan Nabi, kalau aku nih Habib misalnya, ndak mau juga. Aku nih tuan guru, ndak mau juga toh, ndak mau tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Ya apa aja tidak mau. Ini Rasulullah SAW yang maksum pun seperti itu, kata Syekh Hujairi. Maka wapuniyat quwwahut tabiyah wa baqa anid dalaili bila dalilin wa sara ghaiban anil musyahadah bil musyahadah. Maka akhirnya beliau menjadi orang yang panah. Nah, panah itu, arti panah itu bahasa rusak, artinya hilang. Panah itu artinya rusak atau lenyap atau hilang, artinya panah. Maksud hilang dan panah itu atribut tadi yang sombong, angkuh, merasa hebat, merasa keturunan bangsawan, keturunan ningrat, ya kah? Merasa kalau di Banjar ini gusti lah, gustinya hilang akan.
ya lah. Atau tadi itu merasa tuan guru, merasa orang alim, merasa pernah belajar ini, merasa titel apa doktorandus, titel apa, hilangkan dah. Merasa membunguli bini dua pang, bini tidak tahu kan. Menyimpan bini di semana, hilangkan semuanya itu perasaan-perasaan merasa hebat. Itu orang bercerita, maka semua itu ketika itu orang itu disebut dengan panah. Nah nanti bila sembahyang kayak itulah kita sholat tuh supaya panah kita. Wa baqa anidalail, maka yang tersisa adalah anidalail dari segala petunjuk, bila dari tanpa petunjuk, artinya tidak ada lagi satu aja yang terlihat. Siapa yang terlihat? Allah. Nah ini yang paling bagus nih. Wasara ghaiban, jadilah dia gaib. Gaib itu hilang. Yang ada eksistensi itu, keberadaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jar saya Ujiri, jar saya Abdul Qadir Jailani sama anil musyahadah, dari yang disaksikan, daripada menyaksikan pil musyahadah, terhadap yang disaksikan. Artinya kita asal menyaksikan, yang terlihat adalah yang menyaksikan, yang benar itu hanyalah Allah. Jadi kalau kita berzikir Allah, yang paling tepat itu Allah yang mengetahui apa dirinya. Jadi kita ini selompongan aja, kita ini sama ketika kita memuji subhanallah atau ucapan maha suci Allah, segala puji bagi Allah, kalimat itu masih belum sempurna untuk mempaskan yang sebenar-benarnya Allah maha suci, sebenar-benarnya Allah maha agung, maha besar. Kita ucapkan Allahu Akbar pun sudah paling bagus tuh kalimat, tidak ada lagi kalimat. Lalu Allah itu bagaimana? Allah itu lebih dari sekedar kalimat itu. Maka itu bahasanya di hati nih, di hati disir. Nah, makanya disir itu tidak ada bahasa. Karena tidak ada bahasa seperti itu kita akhirnya memaham, mengenal. Makanya kita perlu belajar. Kalau tidak belajar, makin nyai nang belajar aja belum tentu bisa. Apalagi tidak belajar, nasib juga tuh. Harus jadi paloi terus hidup. Paloi itu merasa pintar. Ya paloi itu merasa pintar terus guru lah. Ya lah guru. Enggak apa guru merasa pintar terus itu guru. Lah bersangka, akhirnya timbul sangka-sangka buruk bila merasa pintar itu menganggap orang remeh. Paloi ini bisa anak lah. Guru anak beberapa orang guru. Di rumah tuh ada kakaknya, ada adingnya guru ada kakak, cuma ada anak Palu ini 2 orang guru di muka tuh hitam-hitam orangnya. Batu nang anak yang ketiga nih putih-putih, ketiga dan 4 nih guru putih-putih. Jadi biar Palu, oh biniku, oh istriku, apa aja istrinya. Anehnya lah anak kita tuh hitam-hitam lah aja. Curiga nih jar Palu bisa soal anu siapa tuh jar? Anak siapa tuh jar Palu? Sangat-sangat buruk dah lo istri. Dikatakannya apa? Bisa selingkuh, nah celaka banget lah. Ini tidak boleh lah ucapan itulah. Itu jihar kepada istri, nanti jihar itu dalam hukum fikih. Nah bisa talak hukumnya tuh. Udah boleh menghina istri. Istri menghina suami boleh aja lah guru aja. Bata apa jadi istri? Jadi jawaban istri guru coba pang bercermin biar jaga ajaran apa bercermin biar. Kenapa gerung bercermin? Coba bercermin ya apa mbak apa yang dilihat jar kalau hirang kalau mau pian jar. Ilah coba lo. Nah pian salah sangka. Batu kenapa jar nang ading tuh nang ading tuh aja putih-putih pulang. Nah yuk sudah salah nang pertama ya lah. Bersangka buruk lagi nang kedua. Kenapa putih-putih jar? Harusnya hilang juga jar. Coba bercermin pian. Mbak bercermin tuh lihat ulunnya nang bini. Nah, kenapa aja nang bini? Putih lah ulunnya aja nang bini. Nah, iyalah. Nah, Han sudah bersangka buruk, salah lagi ya lah. Nah, ya lah, bahaya. Jangan kena pulang di rumah lah melihat anak lah. Paloi yang jadinya. Ya lah. Nah, kita bercermin bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam wa talasat minhul basyariyah, bahkan hilanglah atribut kemanusiaan beliau, tidak merasa lagi sedih.
Kayak kita tidur itu bermimpi, kita kadang-kadang kita tidak merasa lagi kita ada lah. Yang ada tuh yang kita lihat aja lah. Pernah lah kayak itulah. Tidur bermimpi, kita sendiri tidak tahu. Bisa melihat orang disambar buaya, bisa juga kita ya kelak. Nah, lihat orang. Kita sendiri tidak tahu lagi dengan kita. Kayak Palu itu tuh lupa juga kalau dirinya ya lah. Kalinya hirang nah. Bini putih ya lah. Pas anak-anak kayak talu cacak. Ada begayaan aja lah. Palu ini Palu ini tidak ada juga kisahnya aja, orang Banjarnya ada Palu. Balik, Basariah pun hilang. Maka pada saat itu orang itu disebut dengan panah. Itu yang dilakukan Nabi ketika Isra Mi'raj. Wah tarakat, nah kuwatuhul madiyah, maka terbakarlah semua hal yang bersifat materi jasadiyah. Maksudnya tidak ada lagi sesuatu yang timbul, hanya satu, rindu, cinta, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun bertemu dalam Isra Mi'raj. Apa bacaannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya kah? Nah, itu ucapan Nabi itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Penghormatan, pentakjiman, pengagungan, segala-gala keagungan yang tertinggi hanya ada pada Engkau ya Allah. Nah, itu ucapan Nabi itu hebat benar kalau tuh. Aku ndak ada lagi, aku nol kilometer, aku ndak ada apa-apa, aku nih nol. Merasa Nabi aja, Nabi tidak lagi di hadapan Allah. Kawalah kita tuh merasa apa guru? Merasa alim guru lah. Ndak ada lagi nol. Merasa lebih baik dari orang lain nol. Ndak ada. Bahkan kita pun tidak melihat lagi kita ada. Yang ada itu maha keterpujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah kayak itulah kita sembahyang nanti. Barang di situ barang khususnya. Waktu tahiyat tuh barang waktu khususnya. Lalu dijawab oleh Tuhan, Assalamualaikum ya ayuhana Nabi. Salam sejahtera wahai Nabi, Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Subhanallah. Ayo pian, kawalah pian gitu. Yuk, lakukan terus sampai di kematian pian kena. Bakar amat pian bila mati. Bakar amat. Nih guru lah, nih guru anu lah, ada saksi nih guru Tarmiji ya, guru Tarmiji lah. Nah, apa bersinar awak kena meninggal. Padahal orangnya hirang aja. Orangnya hirang tapi bersinar nyaman, orang enak rasanya orang melihat sidin nak dicium orang sidin. Nah, habis pupur anu. Pupur apa, Bro? Cendana. Nah, cendana habis dicium-cium Rasulullah. Nah, karena orang merasa nyaman melihat. Nah, nang mandi pulang asa pingin 2 kali mandi. Nah, rasanya telah bayangannya kayak itulah. Nah, ini innahu qad sabaqa fi ilmi antarjiya ila dunya. Maka beliau kepingin rasanya setelah duduk di hadapan Allah tidak lagi kembali ke dunia. Cuma karena ini takdir Allah kembali ke Tuhan. Nah, itu Nabi Muhammad. Nah, seperti itulah orang sholat. Lalu Nabi berkata, ujar Nabi apa? Perji Nabi sholati ya Bilal, kembalikan kami, kita, yuk kembali kita, wahai Bilal, bis sholati ya Bilal. Jadi Nabi akhirnya dengan setelah Isra Mi'raj itu lalu selalu menyuruh Bilal untuk azan. Wahai Bilal, ujar Nabi, tahukah kamu ketika engkau berazan itu sudah bangkit jiwaku, terasa di Sidratul Muntaha, panalah diriku. Ya lah, kita ini di sebelah masjid dan rumah ya, atau tidak panah-panah juga. Beribu-ribu kali dengarkan azan tidak panah-panah juga lah. Nah, itu kita manusia. Nah, kesimpulannya tadi wa yada'unallaha wa yada'ullaha fi ana'il lail wa atrafin nahar. Maksud saya di sini orang-orang yang selalu atau orang-orang dicinta Allah
bahasa lainnya tanda kutipnya adalah aulia-aulia Allah, adalah kekasih-kekasih Allah. Itu ialah hatinya ketika mereka sholat menghadap Allah seperti hati Nabi SAW, menanggalkan semua keadaan dirinya, bahkan basariahnya, kemanusiaannya. Itulah pana namanya, Syekh Abdul Qadir. Pana sebenarnya pana. Mudah-mudahan pian termasuk dalam keadaan seperti itu. Nanti dicobailah ibu-ibu lah kawai kalau mencobai bayi sembahyang kayak itu, lupakan dulu laki pian, lupakan dulu suami, ingat-ingat suami, kakak itu pang juga orangnya. Ya kalau tinggalkan semua atribut waktu sembahyang aja. Kalau hidup di dunia lagi jadi wali benar lagi tuh. Wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.